Assalamualaikum sob. Kali ini saya mau share sedikit tentang kondisi cana auranti saya beberapa waktu lalu ya. Yakni cana auranti saya ini terkena busuk sirip sob. Kayak jamur-jamur gitu yang menggerogoti sirip-sirip dan ekornya sob. Jadi cana auranti saya ini ekornya jadi pendek. Jadi pendek ya, kan awalnya dia panjang ya. Kayak kalau istilah dalam dunia cupang tuh kumpai, tapi ini jadi pendek sob. Ini kebetulan videonya terhapus ya, video jelasnya, yang lebih jelasnya terhapus, sayang sekali. Mungkin ini bisa jadi informasi yang sangat bermanfaat untuk saya share kepada kalian ya. Jadi ini terkena busuk sirip ya. Setelah saya searching kenapa ikan ini bisa seperti ini gitu, penyakit apa yang melatar belakanginya. Dan ternyata setelah saya baca-baca, ternyata ini sangat mirip sekali dengan busuk sirip ya, atau fin rot kalau tidak salah ya, yang juga terjadi pada ikan-ikan hias pada umumnya seperti gapi dan lain sebagainya. Jadi busuk sirip ini disebabkan oleh beberapa spesies bakteri sob yang berbeda, tapi akar penyebabnya memang selalu terkait dengan lingkungan dan kondisi psikologis ikan tersebut, yakni stres. Jadi apabila ikan stres, dia lebih rentan terkena penyakit, dan ini juga demikian sob. Jadi cana auranti saya ini awalnya stres, lompat ya, dia lompat udah 3 kali lompat dan sampai ke darat sob. Itu luar biasa banget. Bahkan sampai sempat satu waktu dia berada di darat itu hampir kurang lebih 15 menitan lebih kali ya sob, dan itu masih kuat sob. Anehnya itu luar biasa banget cana auranti. Itu memang dia terkenal dengan daya tahannya yang sangat kuat ya, sama seperti ikan lele mungkin ya, cana auranti ini. Jadi dia tuh lompat-lompat mulu sob, kayaknya stres atau tidak nyaman gitu. Padahal udah saya coba tutup pakai fiber ya, semacam fiber atau akrilik, cuman agak tipis sih. Hasil akrilik ini tidak mampu menahan dorongan si cana auranti ini. Akhirnya cana aurantinya berhasil keluar dan sampai ke darat ya. Kalau tidak salah saya ada fotonya, cuma nanti kalau misalkan masih ada akan saya kasih lihat di sini. Ketika cana auranti saya lompat dan sampai jatuh ke lantai sob. Itu 3 kali, bayangkan. Cuman sampai saat ini cana aurantinya masih hidup dan sudah kembali normal, dan itu benar-benar luar biasa banget ya, ketahanan si ikan cana ini. Jadi busuk sirip ini sebenarnya dari literatur yang saya baca sih diakibatkan oleh bakteri, yakni bakteri Aeromonas, Pseudomonas, atau Vibrio sob. Dan sebetulnya dapat juga dicegah, yakni dengan menjaga kualitas air lah intinya, dan juga jangan sampai ikan mengalami stres gitu. Jadi gejala busuk sirip ini benar-benar mirip sekali dengan yang terjadi pada cana auranti saya, yang yakni warnanya memang di tepi-tepi ekornya itu seperti warna susu, terus lama-kelamaan rontok perlahan ya. Jadi agak kayak rawing ya, dalam bahasa Sundanya itu rawing ya, rontok ya sedikit demi sedikit. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah cuplikannya, sempat saya video juga yang pendeknya, cuman yang panjangnya itu kedelet ya. Itu padahal bisa secara jelas dilihat itu, cuman videonya terdelet sob. Jadi mohon maaf sekali sob. Jadi intinya sih begitu ya, tanda-tanda ikan kita terkena busuk sirip atau fin rot itu, jadi ekornya rontok dan lama kelamaan jadi seperti pendek. Apabila sudah rontok semua, jadi ekornya semakin pendek sob. Apabila tidak ditangani, mungkin ekornya bakal habis kayaknya ya. Dan alhamdulillahnya sih sepertinya kondisi ikan cana auranti saya ini dia masih agak stabil ya, meskipun tidak mau makan. Penyakit busuk siripnya tidak sampai parah sob. Jadi tidak sampai parah dia. Jadi ekor dan siripnya itu rontok acak-acakan ya.
dan lama-kelamaan menjadi pendek, dan sebetulnya apabila dibiarkan tanpa pengobatan itu sangat berbahaya ya sob ya. Akan menimbulkan kemerah-merahan dan meradang katanya. Dari literatur yang saya baca sih seperti itu, akan meradang dan bercak, berdarah pun akan semakin banyak. Itu sangat berbahaya juga ternyata sob. Jadi infeksi jamur sekunder ini juga dikenal sebagai infeksi jamur sekunder ya. Di sepanjang tepi sirip yang rusak itu biasanya memang diakibatkan oleh bakteri columnaris itu sob. Dari yang saya baca literaturnya seperti itu sob. Jadi untuk pengobatannya sendiri ya, ini pengobatannya cara yang saya lakukan ya. Ini awalnya saya tidak berusaha untuk searching dulu di Google ya. Jadi saya langsung mengobatinya menggunakan methylene blue dan garam ikan sob. Dengan airnya diturunkan ya sampai setengah gitu. Dan filternya tidak lupa juga, filternya harus tidak dipakai dulu gitu. Jadi agar tidak merusak media filter ya. Karena methylene blue atau mungkin obat-obat lain itu bisa sangat berpengaruh ke media filter. Jadi bakteri-bakteri baiknya mungkin bisa mati juga. Jadi langkah baiknya ketika pengobatan di akuarium yang sama, tidak di tempat terpisah, itu harus di nonaktifkan atau dicabut dulu selang ke media filternya. Jadi media filternya disimpan dulu, jangan dipakai. Itu saja sih pengobatannya. Jadi setiap hari ganti air seember lah ya. Kalau misalkan memang jangan terlalu banyak, kira-kira aja seember. Terus saya masukkan lagi methylene blue sesuai dosis, perkiraan aja sob. Cuman jangan terlalu banyak juga. Sama garam ikan sob. Lama-kelamaan alhamdulillah ikannya sembuh sob. Itu pengobatan versi yang saya lakukan kemarin itu sob pada Channa auranti, dan berhasil menyembuhkan ikan Channa auranti ini sob. Jadi selama terkena busuk sirip dan pengobatan itu, Channa auranti saya tidak mau makan sob. Itu memang awalnya saya agak stres juga ya. Ikannya stres, yang punyanya juga ikut stres sob. Jadi harus sangat diperhatikan sekali ketika merawat ikan gitu, agar ikan tidak sakit atau tidak stres. Jadi sebetulnya kalau pengobatan secara teorinya ya, dari yang saya baca sih sob ya, yakni menggunakan antibiotik sih sob, benar. Jadi methylene blue juga itu kalau tidak salah kan antibiotik ya, yang bisa membunuh bakteri, entah itu bakteri baik atau bakteri buruk. Itulah mengapa media filternya harus dicabut agar bakteri baiknya tidak terbunuh. Setelah pengobatan, airnya tergantikan dan kadar antibiotiknya sudah hampir hilang, baru media filternya, box filternya dipakai kembali gitu. Jadi intinya pakai antibiotik sih. Biasanya kan kalau kalian beli obat-obat yang seperti obat yang bisa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, obat sapu jagat lah ya, methylene blue itu obat sapu jagat ya, bisa menyembuhkan jamur, bakteri dan sebagainya, karena memang kayaknya antibiotik kan. Jadi kalian bisa baca sendirilah di keterangan obat yang kalian beli itu, yang kalian percaya. Intinya antibiotik seperti methylene blue gitu. Oh iya, jadi awalnya tuh dia tuh langsung terkena busuk sirip itu pasca dia lompat ke lantai, dan di tubuhnya itu terdapat banyak sekali ini sob, banyak sekali kayak debu-debu gitu, dan debu-debunya itu menempel di tubuh si Channa auranti ini. Dan setelah itu tidak lama kemudian ya langsung ekornya pada rontok sob. Padahal dia single tank ya, nggak ada
nggak ada yang membuli dia gitu. Jadi itu murni ekornya digerogotin oleh bakteri sob. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian informasinya. Akhir kata ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.